Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada materi PTK. Kali ini pada landasan konseptual PTK pada materi ketiga. Azas atau prinsip PTK menurut Suharsini Arikunto dalam bukunya pada tahun 2007 mengemukakan sebagai berikut. 1. Azas kegiatan nyata dalam situasi rutin. Maksudnya, penelitian tindakan kelas hendaknya dilakukan tanpa mengubah situasi rutin sesuai dengan aslinya. Jika penelitian tindakan kelas dilakukan dalam situasi lain, maka hasilnya tidak bisa dijamin dapat diterapkan lagi dalam situasi aslinya. Jadi PTK merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya, yaitu masalah belajar dalam kelas. Maka solusinya juga diterapkan pada kelas tersebut ya. Jadi agar dapat hasilnya dijamin penerapannya pada situasi yang aslinya. Itu salah satu prinsip satu pada penerapan PTK. Kemudian penelitian PTK tidak perlu dilakukan dalam waktu yang khusus. Jadi PTK bukan dilakukan pada waktu yang khusus, apalagi diketahui oleh siswa ini tidak boleh ya. Jadi PTK dilakukan pada jam pelajaran atau waktu sesuai dengan jadwal pelajaran pada saat itu, agar dia melebur dengan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ada, serta kelebihan dan cara demikian guru dapat melakukan penelitian tidak menimbulkan kerepotan bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, wali kelas, serta teman berkolaborasi si peneliti yaitu guru serta siswanya. Jadi tidak ada waktu khusus ya, tetapi dia dilakukan dalam suasana kelas dalam pembelajaran atau jadwal pembelajaran yang sesungguhnya. Sebaik mungkin tidak diketahui oleh siswa dan teman lainnya ya, tetapi dia tetap dilakukan. Jadi maka hasilnya akan lebih baik. Dia akan bergulir sebagaimana yang sesuai dengan jadwal yang sesungguhnya ya. 2. Azas kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. Dalam filosofis dari penelitian tindakan kelas adalah bahwa pada dasarnya manusia itu tidak senang dengan sesuatu yang bersifat statis. Yaitu sesuatu yang bersifat statis akan cenderung membosankan. Sehingga manusia cenderung menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Ini tentunya perlu ada upaya kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan sifatnya meningkat. Jadi ada sifatnya continue ya, diterapkan atau diberlakukan sering atau berulang kali. Jadi bukan sifatnya statis ya. Dan dengan kesadaran diri berarti guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas dilandasi oleh kesukarelaan dan senang hati serta pengharapan dan kesungguhan untuk mewujudkan suatu proses dan hasil pembelajaran yang lebih baik daripada yang sudah dia lakukan selama ini. Ini gunanya PTK yaitu memperbaiki, membuat lebih baik, membuat lebih bergairah pembelajaran itu, diadakan inovasi.
Guru juga melakukan penelitian tindakan kelas karena memiliki suatu kesadaran yang mendalam bahwa dia merasakan adanya kekurangan-kekurangan yang dia alaminya pada dirinya saat melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kinerjanya selama ini. Jadi dengan didorong oleh suatu keinginan yang kuat untuk memperbaikinya, maka PTK lah tempat untuk memperbaiki pembelajaran tersebut. 3. Azas analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun suatu strategi bisnis yang efektif. Maka dalam penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, pihak yang dianalisis dengan menggunakan 4 unsur ini, yaitu unsur SWOT, harus meliputi adanya guru sebagai pengajar yang merasakan adanya masalah di kelasnya dan dia yang ingin mengadakan perbaikan, kemudian dia melakukan dengan cara atau metode atau inovasi yang lainnya untuk perbaikan tersebut. Sedangkan tindakan yang dikenai tindakan adalah siswanya. Siswanya yang diberikan perlakuan dalam perbaikan pembelajaran ini. Jadi guru yang merancang, guru menerapkan dengan sasarannya adalah peserta didik ya, dalam menerapkan suatu materi pembelajaran. Analisis ini untuk menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelas sesungguhnya dilakukan secara serius sejak diawali dengan adanya planning ya, jadi perencanaan, kemudian pelaksanaan atau tindakan, kemudian menganalisis serta memaknai terhadap suatu hasil tindakan. Artinya, dalam serangkaian penelitian tindakan kelas itu, suatu kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri guru, siswa, dan proses pembelajaran ini harus dianalisis secara cermat. Jadi suatu masalah jangan dilihat hanya dari satu sisi penyebabnya, harus dilihat beberapa sisi atau beberapa subjeknya yang terlibat dalam pembelajaran, adanya guru, adanya siswa, ya, adanya sarana prasarana, kemudian suasana waktu ya, ini juga mendukung. Jadi diidentifikasi beberapa kemungkinan. Kesempatan, peluang, serta ancaman merupakan suatu analisis cermat terhadap faktor-faktor yang di luar diri guru dan siswa. Jadi bisa terjadi di luar diri guru atau siswa. Maka harus diadakan identifikasi masalah ya. Artinya, guru dalam merancang suatu tindakan harus mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan dan sebaliknya juga harus dipertimbangkan kemungkinan ancaman atau bahaya yang dapat mengganggu proses penelitian tersebut. Jadi betul-betul guru sebelum melakukan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan metode penelitian PTK, betul-betul dicermati, dipahami, betul-betul diamati, dikumpulkan dulu permasalahannya, bagaimana mengatasinya, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang terkait ya, apakah unsur-unsur itu mendukung atau tersedia atau bagaimana. Jadi betul-betul planningnya harus mantap terlebih dahulu dan lengkap. 4. Azas empiris dan sistematis. Proses pembelajaran sesungguhnya merupakan suatu sistem yang mengandung dan melibatkan banyak unsur yang terlibat dan membentuk suatu sistem pembelajaran. Itu sebenarnya dimaksud sebagai empiris pembelajaran. Jadi melibatkan beberapa sistem ya atau unsur ya. Jadi itu disebut
empiris dan sistematis. Empiris artinya kondisi nyata dengan pengalaman keseharian yang terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas yang dialami oleh guru. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas harus mengenali, memahami, mencermati, dan menganalisis empiris dalam suatu pembelajaran sebagaimana suatu sistem. Tidak boleh terpisah-pisah ibarat serpihan-serpihan pembelajaran. Jadi suatu sistem ya, adanya perencanaan, penerapan ya. Kemudian dalam RPP itu ada pembuka, isi, dan penutup. Guru dalam memperbaiki proses pembelajaran dan pada akhirnya memperoleh hasil belajar yang berkualitas harus memperhatikan keseluruhan unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu proses pembelajaran. Dalam suatu proses pembelajaran, adanya siswa dalam suatu kelas, adanya guru sebagai mentransfer ilmu, mendidik dan mengajar. Guru berpedoman pada kurikulum yang diturunkan dalam silabus. Silabus diturunkan dalam RPP, kemudian ada materi, ada indikator yang akan dicapai, ada proses pembelajaran, ada alat evaluasi, ada hasil akhir, pengkajian akhir, ada KKM yang akan dicapai. Maka suatu sistem semua unsur yang terkait ini harus betul-betul dipersiapkan sebelum melakukan tindakan atau penelitian tindakan kelas. Sarananya bagaimana, waktunya, ya. Contoh, jika seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas tentang penggunaan model pembelajaran secara kontekstual dalam pelajaran bahasa Indonesia, maka harus mencermati dan menganalisis unsur-unsur lainnya, seperti adakah sarana pendukungnya, tersediakah, kemudian bagaimana kesiapan siswanya, bagaimana jadwal pelajarannya, kemudahan dan penggunaan media atau metode tersebut, dan sebagainya. Kontekstual dalam pelajaran bahasa Indonesia, contohnya dalam mendengarkan atau menyimak berita, atau membuat puisi alam tetapi betul-betul berada di alam tersebut. Jangan guru materi pembelajaran menulis puisi tentang alam, tetapi siswanya duduk di dalam kelas dengan diam, tenang, duduk rapi. Maka siswa akan kesulitan. Maka ini bukan kontekstual. Jadi kontekstual yang sesungguhnya mengajak siswa ke alam atau ke dunia sesungguhnya, dunia nyata yang sesungguhnya ya. Kalau mendengar atau menyimak berita ya pakai infokus misalnya ya. Kalau menulis puisi alam ya bawa siswanya ke alam, duduk di luar kelas, duduk di pohon, di bawah pohon rindang di lingkungan sekolah. Kemudian 5, azas SMART. Azas SMART dalam perencanaan adalah pendekatan dari 5 langkah dalam menetapkan tujuan ya, yaitu harus spesifik, harus terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. Spesifik maksudnya pada azas SMART yaitu pembahasan jangan meluas. Contohnya pada keterampilan berbahasa ada 4 ya. Menyimak, membaca, menulis, berbicara. Ini tidak bisa sekaligus dilakukan dalam memperbaiki pembelajaran atau dalam penelitian tindakan kelas. Harus salah satunya. Jadi ini disebut spesifik. Permasalahan yang dibahas harus lebih fokus, skopnya lebih kecil, lebih jelas ya. Itu yang dimaksud dengan spesifik.
Kemudian terukur, hasil pembelajaran harus dapat diukur. Dapat diukur hasil belajar siswa, unjuk kerja siswa, diukur dengan indikator-indikator suatu penilaian. Kemudian dapat dicapai ya, dapat dicapai dalam arti kata sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian relevan dan berbasis waktu. Relevan dengan materi dan berbasis waktu sesuai waktu pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangan PTK. PTK mempunyai kelebihan ya, itu dia praktis, dapat secara langsung relevan untuk situasi yang aktual. Kemudian kerangka kerjanya teratur, mempunyai 4 tahap: planning, tindakan, observasi, dan refleksi. Jadi ada 4 tahap menurut model PTK Kemmis ya. Model PTK yang pertama kali keluar itu Kemmis, itu 4 tahap. Model PTK yang selanjutnya itu sudah pengembangan. Berdasarkan pada observasi nyata dan objektif. Kemudian dia fleksibel dan adaptif, menyesuaikan ya keadaan siswa, materi. Dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. Jadi PTK juga dapat digunakan dalam suatu inovasi pembelajaran. Dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Jadi kurikulum itu dapat dikembangkan. Materi pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada proses pembelajaran, ada indikator ketercapaian. Guru mempunyai inovasi atau kiat-kiat tersendiri dalam menerapkan pembelajaran dan mencapai suatu tujuan atau indikator daripada pembelajaran tersebut. Prosesnya inilah yang disebut inovasi guru. Bagaimana guru, kecerdasan guru, intelektual guru, inovasi guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tersebut. Jadi masing-masing guru punya kiat tersendiri untuk mencapai tujuannya. Jadi dia punya proses ya. Kemudian dapat digunakan meningkatkan kepekaan atau profesionalisme guru. Guru yang menyadari kelemahannya dan ingin memperbaiki kelemahannya, maka profesionalismenya akan meningkat. Itu kelebihan dari suatu PTK. Kemudian kita masuk pada kelemahan PTK. Validitasnya masih sering disangsikan ya, jadi kevalidannya masih sering disangsikan. Mengapa? Karena nilai ya, dia sifatnya kuantitatif ya, jadi nilai, angka ini bisa kita rubah sendiri. Ya, ini kembali ke tujuan kita, maka validitasnya masih sering disangsikan. Nah, kalau seorang itu jujur melakukan, maka validitasnya bagus, benar. Tapi apabila seseorang itu melakukannya dengan tidak jujur, maka validitasnya itu yang disangsikan. Kemudian tidak dimungkinkan melakukan generalisasi karena sangat-sangat sampel sangat terbatas. Generalisasi bisa diterapkan dan bisa tidak. Karena permasalahan dalam satu kelas atau satu sekolah akan berbeda. Tetapi bisa dimodifikasi ya. Jadi tidak 100% bisa diterapkan atau digeneralisasikan, tetapi bisa dimodifikasi. Kemudian peran guru yang
eh, harus bertindak sebagai pengajar dan sekaligus peneliti, sering membuat dirinya menjadi sangat repot. Makanya pada unsur peneliti ini, penelitian PTK ini harus berkolaborasi. Guru yang mengalami masalah melakukan penelitian, dia melakukan kolaborasi dengan teman sejawatnya. Minimal 2, ya, lebih baik itu adalah 5. Mengapa harus 5? Satu, guru yang mengalami masalah, dia sebagai peneliti, dia akan menerapkan. 2, ada teman kolaborasinya dalam menerapkan, ya, teman sharingnya. Kemudian ada observer 1 untuk mengamati kegiatan siswa dan guru. Ada observer 2 untuk mengamati kegiatan guru dan siswa. Yang satu lagi adalah untuk petugas dokumentasi. Jadi yang terlibat di sini ada 5. Ini yang baik. Namun bisa dilakukan minimal 2, ya. Sebaiknya 4. Akan lebih baik lagi 5 orang. Maka PTK ini sifatnya kolaboratif. Guru berkolaborasi dengan teman sejawatnya di tempat dia bekerja atau tempat dia mengajar. Kalau mahasiswa melakukan, mahasiswa berkolaborasi dengan guru di sekolah tertentu. Mahasiswa sebagai perancang, guru menerapkan, mahasiswa 1 pengamat, 1 lagi pengamat, dan 1 lagi dokumentasi. Maka PTK bisa dilakukan, ya. Itu sifatnya kelemahan dalam PTK. Jadi itu materi PTK pada landasan konseptualnya, ya. Jadi ada konseptualnya dalam PTK itu, bukan tidak ada konseptualnya, ya. Jadi PTK itu yang sifatnya kolaborasi, ya, harus berlandaskan kegiatan nyata di dalam kelas, ya. Kemudian ada kesadaran diri si guru untuk memperbaiki kinerjanya. Kemudian dia harus mengacu pada azas analisis SWOT, ya, yang meliputi guru, siswa dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian azas empiris, ya, yaitu melakukan suatu yang sistematis. Empiris yaitu kondisi nyata dan sistematis. Kemudian SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. Jadi dia sesuai dengan waktu pembelajaran, tidak menggunakan di luar jadwal pelajaran, karena dia harus dilakukan dalam kelas yang ada masalah, dan kelas inilah yang akan diadakan solusi pemecahan masalahnya oleh guru secara kolaboratif. Kalau PTK dilakukan dalam klaster khusus, jadwal khusus, maka akan ketahuan kalau guru ini sedang melakukan PTK. Maka hal ini tidak baik. PTK dilakukan dalam konteks pembelajaran yang sesungguhnya. Namun guru sudah menyadari ada kekurangan atau kelemahannya di sana. Dia akan memperbaiki dengan tahap-tahap yang sudah disusun sedemikian rupa. Demikian saja pada materi ketiga materi kuliah PTK, yaitu landasan konseptual. Semoga dapat dipahami. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.